Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke sesi kedua. Ini pembacaan buku Adab Harian Muslim Teladan, buah karya dari Syekh Abdul Hamid bin Abdurrahman As-Suhaibani. Dan kita sekarang masuk bab adab-adab takziyah. Takziyah itu ada yang tahu Pak apa? Nyelawat bahasanya. Atau kalau bahasa kerennya bela sungkawa. Ya. Dan sholat jenazah dan tata cara penguburannya. Penulis berkata, dianjurkan untuk takziyah atau ngelayat atau berbela sungkawa terhadap keluarga yang tertimpa musibah kematian. Lafaz atau lafal ta'ziyah yang paling utama berasal dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya dari hadis Rasulullah yang berbunyi, isbir wahtasib fa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kulla syai'in indahu bi ajalin musamma. Yang artinya bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Sesungguhnya adalah hak Allah mengambil dan memberikan sesuatu, segala sesuatu di sisinya. Ada batas waktu yang telah ditentukan. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan di riwayat Bukhari, ya, Rasulullah bersabda, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kulla syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Sesungguhnya adalah hak Allah untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Segala sesuatu di sisinya itu ada batas waktunya. Oleh karena itu bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah sebab musibah tersebut. Ya. Makanya Bapak-bapak rahimakumullah, ya. Kita ketika tertimpa musibah, bagusnya langsung mengucapkan istirja. Istirja itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini banyak yang salah mengucapinnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu ya. Jadi yang benar inna lillahi. Ulangi. Kita ulangi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan bapak-bapak rahimakumullah, kalau memang kita itu bertakziah atau berbela sungkawa, memang berdasarkan hadis tadi kita itu menyuruh atau mengingatkan yang tertimpa musibah itu untuk bersabar, ya. Dan juga ketika kita bertakziah hendaknya kita menghibur orang yang terkena musibah, tapi menghiburnya bukan nyetel lagu dangdut, bukan juga bikin lawakan, bikin konten segala macam. Tapi kita menghiburnya dengan mengingat kebaikan si mayit. Masya Allah dulu waktu Bapak masih gini. Diingat kebaikan-kebaikan yang telah dia perbuat kepada kita, ya. Dan doakan mudah-mudahan Bapak diampuni dosa-dosanya. Dan itu cara menghibur yang terbaik. Atau cara menghibur yang terbaik kita juga bisa, ya, bapak-bapak rahimakumullah, ketika kita bertakziah, kita masakkan makanan untuk mereka, ya, buatkan minuman untuk mereka. Jangan dibalik. Justru orang yang lagi kena musibah disuruh buat besek, sampai ngutang-ngutang, sampai kepinjol, sampai mencuri. Banyak nggak yang kasus seperti itu? Banyak. Karena khawatir akan perkataan tetangga. Orang meninggal kok kayak kucing. Udah meninggal gitu aja. Ya Pak ya. Jadi
yang tradisi di Indonesia ini kurang baik lama-lama. Bagusnya ketika ada tetangga kita yang meninggal, kita bantu apa? Bantu, misalkan ada orang di rumah, keluarga intinya ada 5 orang. Masakin buat 5 orang itu. Kita beliin nasi padang kah? Nggak usah, pokoknya dia tuh lagi sedih. Yang paling bagus juga kita benar-benar memperhatikan pemandian jenazahnya, pengurusan kuburannya. Jadi bagi tugas gitu, bukan menambah beban. Lalu Bapak-bapak rahimakumullah ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahullahu subhanahu min hulalil karamati yaumal qiyamah." Tidaklah seorang mukmin yang bertakziah, yang datang ke tempat orang yang lagi meninggal, tertimpa musibah kematian kepada saudaranya, maka Allah akan memberikan pakaian dari pakaian-pakaian kemuliaan di akhirat kelak. Ya, dan hadis ini hasan riwayat Ibnu Majah. Ini Bapak-bapak keutamaan kita bertakziah. Ya Pak ya. Begitu. Lalu yang berikutnya diperbolehkan untuk melakukan safar. Safar itu perjalanan jauh dalam rangka untuk takziah bagi orang yang sangat dekat hubungannya dengan si mayit. Ditambah apabila dia tidak pergi untuk bertakziah akan dianggap memutuskan tali silaturahim. Misalkan adik kita tinggal di luar kota, di Jogja, ya, apalagi sekarang kendaraan mudah. Kita nggak apa-apa safar, ya, melakukan safar, ya, melakukan perjalanan. Khawatir nanti timbul fitnah di dalam keluarga, kok si fulan nggak mau datang sih ketika ini wafat, kenapa? Bahaya. Ya, misalkan ada anggota keluarga, ya, dari kita nih perwakilan cukup sudah, tidak semuanya mesti hadir. Ya karena semua orang pasti ada kesibukan masing-masing. Tapi kalau misalkan memang harus maksudnya memang bisa untuk hadir, maka ini sangat bagus sekali Bapak-bapak ya. Tentunya yang paling dekat hubungan darah itu yang paling tahu untuk caranya menghibur si keluarga yang sedang terkena musibah. Lalu berikutnya, tidak mengapa mengabarkan kepada khalayak ramai bahwa seseorang telah meninggal dan akan disolatkan di tempat tertentu, misalkan di masjid tertentu, ya Pak ya. Hal ini sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberitahukan kematian Raja Najasyi. Raja Najasyi ini, Bapak-bapak, adalah raja yang tadinya beragama Nasrani. Lalu ada perintah hijrah yang pertama. Sahabat itu hijrah dari kota Mekah ke kota atau ke daerah yang namanya Habasyah, yang sekarang itu namanya Ethiopia. Ya. Nah dulu itu rajanya Nasrani, tapi dia terkenal adil. Berangkatlah di sana di hijrah yang pertama Utsman bin Affan diantaranya, Ja'far bin Abi Thalib, dan banyak ya orang-orang yang rata-rata punya kemampuan untuk berhijrah. Lalu didakwahkan agama Islam di sana. Ya, dan Raja Najasyi ini beliau ya akhirnya pun masuk Islam, tapi diam-diam. Dan beliau ya radhiyallahu anhu ya rahimahullah ya. Beliau tidak bertemu dengan Nabi dan beliau bukan seorang sahabat ya, karena definisi sahabat itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjumpa dengan Rasulullah walaupun sesaat dan wafat dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ketika beliau wafat nggak ada yang nyolatin Bapak-bapak, karena seluruh penduduknya Nasrani dan beliau beriman ya diam-diam. Kenapa? Karena takut dicelakai sama
umatnya, sama warganya, sama rakyatnya. Ya, akhirnya beliau beriman kepada Allah dan Rasulnya diam-diam. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan para sahabat supaya keluar ke musola. Musola itu tanah lapang, ya. Kemudian sholat ghaib. Sholat ghaib ini, bapak-bapak, ya, dianjurkan bagi setiap muslim yang misalkan dia mati tenggelam, tidak diketemukan jasadnya. Seperti kasus yang kapal selam itu, ya, kapal selam kemarin. Saya lupa tuh namanya, ya, itu kan tidak bisa ditemukan kan korbannya. Jika ada kaum muslimin yang tenggelam tidak ditemukan jasadnya, kita sholat jenazah dengan istilah sholat ghaib. Bukan berarti misalkan, ya, ada orang ulama meninggal di suatu kota, misalkan di Surabaya, ya, lalu kita nggak bisa ke Surabaya, akhirnya kita sholat ghaib di sini, itu tidak benar, ya, itu tidak benar, bapak-bapak. Cukup udah yang sholatin di sana, kan udah ada yang nyolatin, ya, begitu. Lalu berikutnya, ya, tidak disyariatkan melafalkan doa istiftah ketika sholat jenazah. Jadi habis takbir Allahu Akbar langsung baca isti'adzah, basmalah, dan surat Al-Fatihah. Lalu berikutnya, sholatnya seorang perempuan kepada mayit itu lebih utama di rumahnya. Jadi misalkan ada mayit lagi udah meninggal, sebelum dibawa ke masjid, itu sholatin dulu tuh berjamaah bareng-bareng, ya, perempuannya, ya Pak, ya. Tapi kalau misalkan mau ikut bareng ke masjid, ya boleh juga ikut sholatin di masjid. Tapi ada syaratnya. Kalau perempuan mau berangkat ke masjid, nggak boleh pakai parfum, harus tutup aurat, ya, dari rumah. Udah pakai mukena, udah pakai jilbab, ya, udah tutup auratnya, begitu. Jangan, ya, sebagaimana kalau kita lihat tarawih, Pak, ya. Ya kan, Masya Allah, meni menor, ya, berangkat dari rumah, meni wangi perempuan. Rasulullah kalau melihat perempuan seperti itu, bapak-bapak disuruh pulang, suruh mandi, biar parfumnya itu hilang. Makanya bapak-bapak, ya, jangan ajarkan anak-anak kita biasa pakai parfum keluar rumah, apalagi perempuan. Kalau biar nggak bau badan, ya cukup pakai itu talas, ya, ya, deodoran. Ya, itu cukup, ya, begitu. Berikutnya dianjurkan untuk menyegerakan mengurus mayit berdasarkan hadis asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun lahu fa khairun tuqaddimunaha wa in taku siwa dzalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Kata Rasulullah, bersegeralah dalam mengurus jenazah. Ngurusin jenazah itu harus buru-buru, harus cepat. Bukan buru-buru, ya, maksudnya harus bersegera. Karena kata Rasulullah, karena jika dia orang yang soleh, dia orang baik, maka engkau telah melakukan sesuatu kebaikan. Maksudnya apa? Kalau orang ini soleh, dia biar cepat merasakan nikmat kubur, bapak-bapak. Ya, tapi kalau dia bukan orang yang soleh, maka engkau telah membuang satu kejelekan dari pundak-pundak kalian. Karena di zaman dahulu itu kan dibopong, ya Pak, ya. Udah mana berat, ini orang banyak maksiatnya, ya udah segera, nah gitu. Nah kalau sekarang pakai ambulan, udah mana repot kita nganterinya, nutup jalan, buka jalan, segala macam, ya Pak, ya. Nah kalau dia orang baik, biar dia segera mendapatkan nikmat kuburnya. Nah kalau dia orang yang tidak baik, ya biar cepat kelar urusan kita, kata Rasulullah begitu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lalu penulis mengatakan tidak sepatutnya menunda-nunda dalam mengurus jenazah hanya dengan alasan agar sebagian anggota keluarga dapat menghadiri pemakaman si mayit. Kecuali jika hanya sebentar. Ini kadang sampai nunggu seharian, 2 hari, subhanallah, ngapain?
ya. Begitu. Bagusnya juga anaknya kalau misalkan memang qadarullah anggota keluarga, entah itu anak, ayah, siapapun lagi wafat, justru diingatkan agar segera diselesaikan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi solusi bagi siapa saja yang tertinggal dalam melakukan takziah. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyolatkan seorang wanita yang dulu tinggal di Masjid Nabawi dan dia biasa bersih-bersih masjid. Karena para sahabat menganggap wanita ini bukan siapa-siapa. Jadi Rasulullah nggak perlu tahu, udah kita aja yang ngurusin. Akhirnya diurusin sama mereka, Rasulullah nggak dikabarin. Maka Rasulullah bilang, "Dulluni ala qabriha." Kasih tahu saya mana kuburannya. Fadulluhu fasalla alaiha. Maka Rasulullah pun dikasih tahu dan Rasulullah sholat jenazah di atas kuburan wanita tersebut. Bukan berarti sholat ngadep kubur boleh. Kalau misalkan kita sholat, bapak-bapak dilarang menghadap kubur, sholat 5 waktu, sholat sunnah. Apalagi sujud kepada kuburan. Karena kata Rasulullah, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Janganlah kalian sholat ngadep kuburan, menyengajak diri, itu kan ya. Menyengajak diri itu jadi gini. Udah tahu ada masjid, di situ ada kuburannya, kita sholat di situ, ya kagak boleh. Kecuali siapa? Kecuali apa? Masjid Nabawi. Ya ini beda. Ini beda situasi kalau Masjid Nabawi. Ya. Masjid Nabawi ada kuburannya. Ada kuburan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Nah, jadi bapak-bapak, Ya udah jangan. Kalau jangan sesuatu di mana? enggak, jadi gini bapak-bapak, walaupun itu Rasulullah, kita juga nggak boleh sholat menyengaja menghadap kuburan Nabi. Ini kita yang pernah umroh, pernah lihat lah sebagian kaum muslimin sengaja sholat ngadep kuburan Nabi ya Pak Lilik ya. Biasanya orang-orang Asia Tengah. Bahkan sujud Pak saya lihat. Sujud. Oh kiblatnya ke sono, sholatnya ke sana. Kiblatnya ke sana Pak. Karena dia ada di sebelah kirinya, sebelah kiri bagian Masjid Nabawi. Dia sholatnya ngadep ke kuburan Nabi. Itu. Nah ya itu tidak boleh. Kalau misalkan memang semua masjid seperti itu bapak-bapak, ya, maka ya mau gimana lagi, kita sholat di rumah berjamaah dengan keluarga. Tapi kalau sholat Jumat, wajib cari masjid yang tidak ada kuburannya. Di Ya, sini Pak, ya. jadi kampung. Di sini mah nggak ada masjid baru semua. Kata lu tadi ada. Di sini nggak ada. Ya alhamdulillah, kalau di kota kayaknya enggak ya Pak ya. Kota lu. Tayyib. Nah, ada hikmahnya bapak-bapak. Kenapa kalau misalkan orang itu dia terlambat ngurusin jenazah, terus dia nyolatin di kuburan, boleh. Kenapa? Karena tidak ada ruku dan sujud. Ya Pak ya. Karena sholat mayat emang ada ruku sujudnya. Diri doang. Ada Pak. Waktu kasus COVID kemarin, ada petugas kesehatan nyolatin mayit, dia ruku. Di mana itu? Ada di videonya. Rumah sakit kali itu. Enggak di rumah sakit, di kuburan. Di kuburan. Ada, saya lihat videonya. Subhanallah Pak, berarti Nggak tahu dia Pak. Oh, juhur. ya kali pertama dia. Juhur. Orang kalau nggak tahu Enggak. gimana? Juhur kali. Kita Pak Juma. positive thinking aja. Pak Jumadi, memang dia nggak paham, dia nggak tahu, tapi perbuatan dia tercela. Kenapa tercela? Dia nggak belajar. Berarti dia nggak belajar, dia jauh dari agama, ya kan Pak ya? Ya enggak? Karena dia nggak ngaji kayak kita gini, kumpul, belajar agama. Hah? Bukan kaum muslimin kan. Oh ya jangan. Dia nyolatin pasti dia muslim, ya. Tapi karena dia nggak punya ilmunya. Makanya bapak-bapak udah kita ada majelis seperti ini, ya dimanfaatkan belajar pelan-pelan biar tahu, ya kan? Begitu. Lalu kata Syekh berikutnya, bukan termasuk sunnah Nabi dan bukan pula termasuk sunnah Khulafaur Rasyidin
Maksud sunnah Khulafa ar-Rasyidin itu sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Melakukan doa berjamaah di sisi kuburan yang dipimpin oleh satu orang dan diaminkan banyak orang. Rasulullah hanya memberikan petunjuk kepada orang-orang yang nganterin jenazah di kuburan agar memintakan ampunan bagi si mayit dan memohon baginya keteguhan. Dan hal itu dilakukan sendiri-sendiri, bukan bareng-bareng, ya. Jadi bapak-bapak, yang praktek sekarang terjadi itu seringnya kan kita doain bareng-bareng di kuburan. Bahkan juga sebagian kaum muslimin adzan di liang kuburan, liang lahat. Ya, itu perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah. Kalau misalkan memang itu ada, pasti akan diajarkan sama Rasulullah. Adzan itu panggilan untuk apa, Pak? Sholat. Panggilan untuk sholat. Ya, adzan itu adalah panggilan untuk orang-orang yang masih bisa mendengar. Ya, Pak ya, begitu. Nyaut. Nah, ya Pak ya. Kan sholat Nah, maksud saya, kan bangun dia. maksud saya ketika kita menjelaskan perkara yang banyak terjadi di masyarakat seperti ini, Pak, hendaknya kita jangan jadi olok-olokan. Misalkan nih Mas Cahyo lagi ngobrolin sama temen, wah adzan. Udah jadi tradisi. Nah iya, maksud saya, ya kalau udah jadi tradisi jangan diolok-olok. Karena mereka itu nanti bukannya menerima kebenaran, malah makin akan menjauh. Wah iya. Wah ini Ustadz Wahabi. Wah ini Ustadz anu nih. Enggak gitu. Udah pakai ajan subuh hit. Bangun dan as-sholatu khairum. Kalau bayi Bahaya. Kenapa? Kalau bayi baru lahir, nah itu khilaf di antara para ulama. Kalau saya adzankan nanti. Kalau misalkan istri saya lahir, saya adzankan anak saya. Ya, itu khilaf di antara para ulama. Gitu, Bapak-bapak. Banyak. Tapi kalau adzan untuk orang yang sudah meninggal tidak ada hadisnya. Kalau misalkan adzan untuk bayi itu khilaf di antara ulama. Tapi kalau saya nanti, kalau saya pribadi iya Pak ya, itu bapak-bapak masing-masing terserah ya. Rata-rata mah. Begitu. Iya. kan soalnya dia masih hidup karena bayi ya kan. Kalau udah Enggak, memang karena ada hadisnya Pak. Tapi memang hadisnya itu diperselisihkan oleh para ulama. Jelas juga. Begitu. Taib. Nah, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, biasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika selesai menguburkan mayat, maka beliau berdiri dan beliau mengatakan, ya istaghfiru li akhikum wa salulahu at-tathbit. Mohonkan ampun untuk saudara kalian ini yang udah dikubur maksudnya. Dan mintakan baginya keteguhan. Fa innahul an, karena dia sekarang yus'al. Dia lagi ditanya sama siapa? Malaikat munkar wa nakir. Dan juga bapak-bapak, hendaknya kita mendoakan si mayit yang lagi dikubur dengan Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha wa tsabbitha. Ya, bedanya kalau laki-laki hu, kalau perempuan ha. Artinya apa? Ya Allah, ampuni dosa-dosanya dan kokohkan dia agar bisa menjawab pertanyaan malaikat. Lalu berikutnya Syekh berkata, bapak-bapak, dianjurkan dengan dasar kesepakatan para ulama, berarti ini ijma, untuk menutup jenazah perempuan dengan kain yang tertutup. Nah kalau sekarang itu kan pakai kain hijau itu ya. Nah itu ya. Ketika menurunkan ke liang lahat supaya tidak terlihat orang, karena bisa jadi apabila tidak memakai kain penutup, khawatir kain kafannya lepas sehingga auratnya tersingkap. Makanya bapak-bapak rahimakumullah, yang paling baik untuk mengantarkan jenazah seorang perempuan itu mahramnya saja cukup, atau keluarga-keluarga terdekatnya dari kalangan laki-laki. Tetangga-tetangganya nggak usah lah gitu ya. Karena ya itu tadi khawatir ada aurat yang tersingkap. Ini juga pelajaran buat kita bapak-bapak rahimakumullah.
ya agar kita ini belajar bagaimana cara menyelenggarakan jenazah karena hukumnya fardu kifayah. Bagaimana cara membungkus mayat dengan kain kafan, bagaimana cara memandikannya, bagaimana cara menyolatkannya dan menguburkannya. Siapa yang udah bisa ngafanin mayat? Belum ada yang Di bisa. sini apa dulu lurahan kan ngadain, nggak ada yang berani, nggak ada yang mau. Mungkin nanti bisa kita praktek pelan-pelan. Karena apa Pak? Karena Ya masa pakai uang. minimal satu keluarga itu ada yang bisa, laki-laki yang bisa untuk ngurus jenazah, ya begitu. Ada laki-laki atau perempuan, ya begitu. Karena kalau perempuan harus diurus sama perempuan, Perempuan yang susah kalau ada ya begitu. Kalau laki-laki ya diurus sama laki-laki, gitu. Ya mungkin nanti kita bisa belajar pelan-pelan Pak, ya. Karena jangan sampai nggak tahu, bahaya. Ya. Lu beli bonekanya dulu, Hit. Jangan Nggak ditiup. usah nanti praktek langsung yang mau jadi mayat siapa? Nggak. Nah, ya, semua calon mayat ya. Lalu yang berikutnya tidak disyariatkan untuk mengkhususkan berpakaian tertentu ketika bertakziah. Ketika nyelayat tuh nggak mesti pakai pakaian hitam. Bahkan para ulama menyebutkan itu sebagian sunnahnya orang kafir. Apa maksudnya? Itu emang udah sunnahnya orang kafir itu maksudnya emang kebiasaan orang kafir. Sejarahnya itu dari bangsa Romawi, lalu dilegalkan lagi, dibangkitkan lagi sama salah seorang penguasa di Inggris, ya. Jadi mereka membuat seremonial kematian. Dan mewajibkan seluruh anggota yang mendatanginya dengan pakaian-pakaian berwarna hitam. Tapi Ustadz kalau misalkan kita qadarullah ya adanya baju hitam gitu. Ya selama niatnya bukan untuk apa-apa, wah lagi berbelasungkawa saya harus pakai baju hitam. Ini nggak boleh. Tapi kalau kita berkeyakinannya pakai baju hitam ya bukan apa-apa, ya adanya ini ya gimana ya kan? Kerja kan, Iya atau kan, pulang. seragamnya ternyata hitam kan, segala macam begitu. Dan juga jangan bilang wah pas banget nih pakai baju hitam, nggak boleh ya. Kalau nelayat tidak ada pakaian-pakaian tertentu ya. Yang penting tertutup auratnya. Lalu bapak-bapak rahimakumullah, tidak diperbolehkan kita itu bertakziah kepada orang-orang kafir. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kecuali ketika dia itu lagi sakitnya. Jenguk boleh. Kita jenguk. Ya, dalilnya apa? Rasulullah pernah menjenguk pemuda Yahudi. Udah gitu lagi nazar tuh sakaratul maut. Ya. Itulah subhanallah. Rasulullah datang menawarkan Islam, dia masuk Islam belum pernah sujud sekalipun. Meninggal di atas kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Makanya bapak-bapak kita sama mereka yang ya bahkan bapaknya nyuruh ikutin Muhammad wahai anakku katanya gitu. Akhirnya anaknya Login. jadi login. Ya gitu ya, bahasa keren sekarang login ya, Masya Allah. Tapi kalau kita udah ada tetangga wafat gitu, nggak usah kita takziah. Mau ngapain? Justru Pak, kalau ada orang yang kafir, musyrik, meninggal, seluruh bumi ini bersyukur. Seluruh makhluk hidup bersyukur. Nah, kita ngapain nangis-nangis? Ya toh? Begitu ya. Gimana kalau temen itu? repot. Family. Ya itulah bapak-bapak rahimakumullah. Udah cepet bapakmu lu nggak ada. Kecuali bapak-bapak rahimakumullah seluruh kerabatnya orang ini muslim, dia murtad misalkan, atau sekeluarga masuk Islam, login dia doang yang masih lock out. Ya, maka ini beda kasusnya. Kita yang harus ngurusin jenazahnya, tapi bukan di ala-ala pemakaman orang Islam.
Dalilnya apa? Ali bin Abi Thalib, anaknya Abu Thalib. Abu Thalib pamannya Rasulullah yang wafat dalam keadaan kafir. Ya. Ada sebuah hadis dari Ali radhiyallahu anhu, beliau bercerita ketika Abu Thalib mati, aku datang kepada Rasulullah, maka aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya pamanmu yang sudah tua renta lagi sesat itu udah mati. Masya Allah, bapaknya dibilang sesat karena memang sesat, dia wafat dalam keadaan kafir, bapak-bapak ya. Dan kenceng-kenceng terus sangkanya kita ngapa-ngapain lagi. Maka siapakah yang akan menguburkannya? Ya, Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib udah masuk Islam anak-anaknya. Ya kan? Ya udah, Rasulullah bilang, pergi wahai Ali dan kuburkanlah dia. Lalu janganlah engkau mengerjakan apapun sampai engkau mendatangiku. Maka Ali pun berkata, wahai Rasulullah, ia itu meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Maka beliau berkata lagi, Rasulullah, pergi wahai Ali, kuburin bapakmu. Ya. Akhirnya di riwayat yang lain, Ali gali lubang, terus dimasukin, udah ditutup. Nggak disolatin, nggak dimandiin. Orang musyrik. Lalu ya Ali pun melaksanakan perintah beliau, maka beliau berkata, aku pun menguburkannya. Lalu setelah selesai nguburin ayahku, aku pun kembali ke Rasulullah. Lalu Rasulullah bilang, mandilah engkau wahai Ali. Lalu jangan engkau melakukan apapun sehingga engkau mendatangiku. Habis mandi balik lagi sini, kata Rasulullah gitu. Maka Ali pun berkata, aku pun pulang dan aku pun mandi. Lalu aku pun segera mendatangi beliau. Lalu ia berkata, beliau pun mendoakanku dengan beberapa doa yang menyenangkanku, bahwa seakan-akan aku ini punya unta yang paling bagus. Kalau zaman dulu unta yang paling bagus. Kalau zaman sekarang Lamborghini, Ferrari, Bentley, Rolls Royce dan lain-lainnya ya Pak ya. Begitu. Oleh karena itu Ali radhiyallahu anhu itu biasanya setelah memandikan jenazah, mengurus jenazah, ya beliau pun akhirnya mandi. Maka di sini bapak-bapak disunnahkan juga kita mandi sunnah. Dan hadis ini riwayat Ahmad dan juga Abu Dawud, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Dan ini yang terakhir bapak-bapak rahimakumullah, diperbolehkan untuk menerima takziah orang kafir yang mendatangi orang muslim yang wafat. Ya. Dan kita doain dia agar dia dapat hidayah, begitu ya. Kebalik ya, gitu kan. Gitu. Begitu ya. Berarti dia boleh ke kita nggak boleh ke mereka ya. Tapi kalau hanya sekedar bantu pasang tenda itu nggak usah. Nggak boleh juga. Nggak usah. Disarankan ya. nggak usah. Karena kita ini hidup bertoleransi, betul bertoleransi, tapi ada batasan-batasan agama yang nggak boleh kita langgar, bapak-bapak rahimakumullah. Bukankah selama jadi tetangga kita sudah jadi tetangga yang baik? Makanya bapak-bapak agar menghilangkan kecurigaan itu, ketika kita bertetangga dengan orang non-muslim, kita harus baik jadi tetangga. Tapi kalau ngasih makan boleh? Ngasih makanan silahkan, ngirimin segala macam gitu ya. Tapi kita datang untuk bertakziah, ya itu tidak boleh. Ya, maksudnya gimana Pak ngirimin makanan pas saat kejadian? Pulang kampung lah gitulah. apa-apa. Iya nggak apa-apa. Enggak, maksud saya kalau misalkan kita jadi tetangga udah tetangga non muslim. Ini kan Pak Sugiarto non muslim sebelah kan. Kita berbuat baik selama beliau hidup. Ya kita kasih berbagi makanan. Ya. Ya pokoknya hubungan hubungan bertetangga sosial biasa. Ada kesusahan kita bantu. Tapi ada batasan-batasan agama yang tidak boleh kita langgar. Ya Pak ya. Contoh misalkan ada lagi Natalan kita ucapkan selamat Natal. Nggak boleh kita bantu dia dalam beribadah. Maksudnya dalam kata artian beliin salib buat dia. Beliin bangunin apa gitu. Nggak usah. Ngapain. Ya, dan juga kan kalau misalkan kita datang
ke seremonial orang-orang kafir, acara pemakamannya, kan itu ibadah mereka juga. Sama kita juga, kita kan ketika mengurus jenazah kita beribadah kan. Ada ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Ya, begitu. Kalau ngasih makanan mereka kita lagi pas Natalan. Mereka lagi Natalan ngasih makan ke kita. Iya. Lihat dulu makanannya apa. Nggak ada yang aneh-aneh sih, cuma boleh aja. Tapi kebiasaan Ya, Tapi kalau saya, tetangga kita kan begitu. kalau saya alhamdulillah nggak pernah. Dan jangan sampai lah ya. Gitu, jangan sampai. Kalau misalkan ada yang seperti itu, Lebaran kita nggak ambil, kasih orang lain, sedekahkan aja. Oh, Itu yang paling baik. Ya, gitu Bapak-bapak. Ya. Jadi kalau misalkan ada tetangga non-muslim, agar menghindari clash segala macam ya, dia lagi idul lagi berhari raya, datang ke rumah kita kasih makanan, kita terima aja. Cuma kita kasih ke orang lain, untuk kita kasih, mungkin ada yang lebih membutuhkan gitu. Dan kita jangan kasihnya masih ada dia, hamil lagi, jangan gitu. Nggak boleh. Astagfirullah. Itu ya Pak ya. sana ngasih kasih sini. Paham kan dah alurnya? Nah jadi bapak-bapak, itulah Islam, agama yang penuh dengan rahmatan lil alamin. Jadi tapi nggak boleh kebablasan Pak. Bukan berarti misalkan kita nih duduk di sebuah kedai, bapak minum teh, kopi, susu, kopi pahit, madu segala macam, dicampur aduk. Enggak, kita tuh bisa duduk bareng dalam rangka sosial, kita bisa kerja bakti bareng, boleh. Tapi kalau dalam batasan-batasan agama kita diatur, agama mereka pun diatur. Bisa jadi bapak-bapak ajaran agama mereka ada yang mereka bablas, ada kan? Ada yang mereka tabrak, sebenarnya itu tidak boleh dalam agama kita. Nah jangan kita ini ikut-ikutan akhirnya dengan berlabelkan toleransi. Agama Islam agama yang sangat toleran kok bapak-bapak. Tapi nggak boleh kebablasan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.